Oke teman-teman, hari ini kita akan menyelesaikan materi di optik geometri. Nah, materi terakhir yang akan kita pelajari adalah pembiasan pada lensa tebal. Nah, biasanya teman-teman ketika kita membahas pembiasan pada lensa tebal, yang sering dibingungkan itu adalah bagaimana sih cara menurunkan rumus pembiasan pada lensa tebal. Jadi biar dapat rumus sebesar ini tuh gimana sih? Nah, oke di sini kita akan coba bahas bersama-sama bagaimana agar menghasilkan rumus pembiasan pada lensa tebal. Oke, kita awali dari gambar ini teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang telah Ibu buat. Di sini misalnya kita punya sebuah kaca plan paralel atau lensa tebal. Nah, yang kotak ini kita anggap lensa tebal ya atau kaca plan paralel. Nah, ketika sinar datang, nih ada sinar datang menuju ke kaca plan paralel dengan sudut sebesar θ 1. Nah, ketika sampai kepada kaca pelan paralel, teman-teman, maka di sini si cahayanya akan dibiaskan. Dibiaskannya mendekati atau menjauhi. Nah, karena cahayanya datang dari udara yang mediumnya lebih renggang ke kaca pelan paralel yang mediumnya lebih rapat, maka di sini si cahayanya akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, di sini berarti terbentuklah sudut bias sebesar θ 2. Nah, di sini θ 2-nya Ibu simpan di sini biar agak jelas gitu tulisannya. Nah, gitu ya. Kita sudah tahu sudut datangnya sebesar θ 1, kemudian dibiaskan sudut biasnya θ 2. Nah, harusnya teman-teman kalau misalnya tidak ada kaca pelan paralel di sini, harusnya si cahaya datangnya seperti ini. Nah, lurus gitu ya. Di sini ada garis putus-putus. Nah, ini menandakan penjalaran cahaya kalau tidak ada kaca pelan paralel. Tapi karena di sini ada kaca pelan paralel, maka di sini teman-teman ketika sampai di ujung lensa ujung ujung lensa tebal atau kaca pelan paralel, maka di sini sudutnya membelok. Nah, mendekati garis normal. Ketika sampai ujung yang satunya lagi, nanti akan dibiaskan lagi. Nah, yang ini kasusnya dari medium rapat ke renggang, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sehingga kalau ada kaca pelan paralel, teman-teman, disinilah cahaya yang terbentuknya. Nah, di sini cahaya yang terbentuknya, bukan yang garis putus-putus. Jadi di sini teman-teman dapat lihat ada pergeseran ya ketika eh, ada kaca pelan paralel yang menghalangi sinar. Nah, di sini harusnya dia lurus ke sini, ternyata hasilnya dia malah di sini yang terbentuknya. Berarti ada pergeseran sinar sebesar T. Di sini Ibu simbolkan dengan huruf T. Nah, berapa nilai pergeserannya? Nah, teman-teman kita lihat di sini. Untuk mengetahuinya, pertama kita lihat dulu. Kita punya θ 1, kita punya θ 2. Kemudian θ 1 itu akan sama dengan sudut segini kan? Nah, θ 3 ditambah θ 2. Maka boleh dong kita simpulkan bahwa θ 3 itu sama dengan θ 1 dikurangi θ 2 ya. Karena θ 1 itu sama dengan yang ini, θ 2 ditambah θ 3. Ya, θ 3 sama dengan θ 1 min θ 2. Nah, kemudian sekarang teman-teman perhatikan segitiga OBC. Nah, di segitiga OBC ini kita lihat di sini. Segitiga OBC mempunyai sudut sebesar θ 3. Maka di sini sin θ 3 berarti sin itu depan per miring. Depan θ 3 itu ada huruf T atau pergeseran sinar. T. Nah, sisi miringnya yang OB. Kenapa yang OB? Karena di sini nih, sudut tegak lurusnya, siku-sikunya. Berarti yang depan siku-siku adalah OB. Maka sin θ 3 sama dengan T per OB. Nah, tadi kita sudah ketahui θ 3 itu θ 1 min θ 2. Maka di sini dapat kita tulis sin θ 1 min θ 2 sama dengan T per OB. Sehingga T sama dengan OB kali sin θ 1 min θ 2. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian teman-teman perhatikan segitiga OAB. OAB.
Yang ini ya. Nah, segitiga OAB itu mempunyai sudut sebesar θ 2. Oke teman-teman, ketika kita mau nyari θ 2, nah θ 2 itu yang ini, maka di sini cos θ 2 sama dengan OA. OA itu berarti dekat ya. Per OB. OB itu sisi miringnya. Nah, kita lihat di sini OA itu ternyata teman-teman sama dengan D. D itu tebal lensa. Maka OA di sini bisa kita ganti dengan D. Sehingga cos θ sama dengan D per OB. Maka di sini kita dapatkan OB sama dengan D per cos θ 2. Ini persamaan 2. Kemudian teman-teman kita substitusikan nih persamaan 1. Kebalik ya harusnya. Substitusikan persamaan 2. Ini harusnya. Kebalik teman-teman. Nah ini substitusikan persamaan 2. Nah ke persamaan 1 teman-teman. Ya, ke persamaan 1. Nah kalau kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah maka berarti di sini OB-nya bisa kita ganti dengan D cos θ. Sehingga kita dapat rumus di sini T sama dengan D sin θ 1 min θ 2 per cos θ. Nah, begitu cara mendapatkan rumus pembiasan pada lensa tebal. Nah, di sini Ibu punya keterangannya. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Nah, misalnya keterangannya T itu apa? Nah, T itu teman-teman pergeseran cahaya. D itu tebal lensa, θ 1 itu berarti sudut datang, dan θ 2 adalah sudut bias. Oke, sebelum Ibu akhiri pembiasan ini, Ibu punya sebuah contoh soal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada percobaan pembiasan cahaya pada kaca plan paralel, seberkas sinar masuk dengan sudut datang 60 derajat. Oh, berarti θ 1-nya 60 derajat. Dan dibiaskan dengan sudut 30 derajat. Oh, θ 2-nya 30 derajat. Nah, jika ketebalan kaca plan paralel adalah 10 cm, oh berarti diketahui nih teman-teman, D-nya 10 cm. Di sini ditanyakannya adalah berapakah pergeseran sinar keluar terhadap sinar masuk. Oh, ditanyakannya T-nya. Oh, berarti ini sangat gampang ya menyelesaikannya. Tinggal kita menggunakan rumus pergeseran. T sama dengan D sin θ 1 min θ 2 per cos θ 2. D-nya kita ketahui 10, sin θ 1-nya 60, θ 2-nya 30. Berarti di sini 10 sin 60 dikurangi 30 sama dengan 30 cos 30. Sin per cos itu adalah tan. Berarti 10 tan 30. 10 tan 30 sama dengan 10 per 3 akar 3. Jadi pergeserannya sebesar 10 per 3 akar 3. Nah, seperti itu teman-teman. Satuannya cm. Nah, itu materi terakhir yang akan kita pelajari di optik geometri. Semoga bermanfaat.